Tahukah kalian, jika di sisi timur pesisir selatan Pulau Jawa, terdapat sebuah pulau eksotis tak berpenghuni dan menyimpan 1000 misteri. Pulau ini dulunya menjadi komoditas penting bagi kerajaan Blambangan sebagai salah satu sumber kekayaannya. Kekayaan pulau ini jugalah yang kemudian memicu sebuah konflik hingga terjadi pertumpahan darah dan membuatnya tak berpenghuni lagi hingga sekarang. Lokasinya yang berada di jalur strategis perdagangan maritim menjadikannya sebagai pusat perkumpulan para perompak dan penyelundup dari berbagai penjuru. Oleh karena itu, pulau ini kemudian dinamakan dengan Pulau Kejahatan atau Pulau Kegelapan. Disebut-sebut sebagai Pulau Kegelapan, sebagian masyarakat kemudian mengartikannya sebagai pulau yang dihuni oleh berbagai roh jahat dan memiliki energi negatif yang sangat kuat. Oleh karena itu, tak jarang masyarakat yang sengaja mendatangi pulau tersebut untuk melakukan perjalanan spiritual, bahkan mendalami sebuah ilmu hitam. Lantas pulau apakah ini? Saksikan kisah ceritanya di YouTube channel Legenda Indonesia. Hai guys, hari ini aku lagi berada di sebuah pelabuhan kecil di daerah Jawa Timur. Bisa kalian lihat di seberang sana? Ya, ada pulau eksotis yang katanya itu adalah pulau kosong dan angker. Nah, untuk membuktikan benar atau tidak, aku akan mencoba menjelajahi pulau itu dan menginap semalam di sana. Penasaran kan bagaimana keseruannya? Ikuti terus vlog aku ya guys. Yuk, sekarang kita cari perahu untuk menyeberang ke sana. Nah, aku udah sampai nih guys. Udah nggak sabar banget rasanya ingin langsung menelusuri hutan ini guys. Kalian juga ingin tahu kan ada apa aja di sini? Yuk langsung saja kita mengeksplor pulau ini. Oh ya, jangan lupa subrek dulu channelku ya guys. Kalau sudah subrek, mari kita masuk ke hutan itu. Yuk ikuti aku. Aduh guys, lumayan kerasa juga capeknya. Gimana? Seru kan guys perjalanan kita? Makanya subrek dulu dong. Kalau belum subrek, jangan lupa tap layarnya juga ya guys. Nggak kerasa udah jam 4 sore nih guys. Mumpung hari belum gelap, sebaiknya kita cari tempat untuk bermalam yuk. Ikuti terus perjalananku ya guys. Nah, udah beres semua nih guys, tenda udah siap, makan juga sudah. Sekarang waktunya istirahat, besok kita lanjut mengeksplor lagi ya guys. Bye-bye! An Indonesian vlogger has reportedly gone missing on a small, uninhabited island. The young woman bravely embarked on the journey alone. According to eyewitnesses at the scene, the female traveler was constantly preoccupied with her camera, which was always recording her. Seorang traveler asal ibu kota Jakarta dikabarkan menghilang saat menjelajahi pulau tak berpenghuni di Jawa Timur. Gadis berusia 20 tahun yang berstatus sebagai mahasiswi ini dikabarkan mengunjungi pulau itu sendirian pada hari Sabtu kemarin. Menurut saksi mata, gadis ini merupakan seorang vlogger yang aktif di dunia sosial media. Untuk lebih jelasnya, saat ini kami sudah terhubung dengan reporter kami di lapangan. Terima kasih. Pemirsa di rumah, saat ini saya sudah berada di lokasi kejadian.
Dan kebetulan di samping saya sudah ada Bapak Agus yang pada hari itu berada di lokasi. Selamat siang Bapak Agus. Selamat siang. Benarkah saat itu Bapak berada di lokasi? Ya, memang benar. Kalau tidak salah, hari Sabtu kemarin jam 9 pagi, korban kebetulan meminta tolong saya untuk mengantarkannya menyeberang ke pulau itu. Tapi apakah Bapak tahu kalau korban akan menginap di sana? Waktu dia bilang akan menginap di sana, saya sudah mengingatkan sebaiknya jangan sampai larut malam karena pulau itu dianggap wingit oleh warga sini. Lalu sejak kapan Bapak sadar kalau korban sudah menghilang? Itu inisiatif dari kami sendiri, karena saya lihat sampai Minggu sore orang itu belum kembali. Dan waktu kami cari ke sana ternyata dia tidak ada, makanya kami langsung melapor ke tim SAR. Baik, terima kasih Bapak Agus. Menurut penerawangan saya, korban saat ini berada di sebuah kerajaan yang dipenuhi air. Menurut penglihatan batin saya, korban telah diculik oleh sesosok makhluk yang memiliki energi yang sangat kuat. Sekarang saya akan mencoba memanggil korban datang ke sini. Pemirsa di rumah sekarang sudah menunjukkan jam 5 sore. Dan saat ini saya sudah bersama tim SAR yang telah melakukan pencarian keberadaan korban. Selamat sore Bapak Miftah. Iya, selamat sore. Bagaimana perkembangan proses pencarian korban hari ini? Baik, terima kasih. Tim kami sudah melakukan penelusuran di seluruh area hutan, tapi kami tidak menemukan keberadaannya. Lalu bagaimana rencana setelah ini, Pak? Rencana apa lagi? Ya, tugas kami sudah selesai. Maaf, Pak, bagaimana maksudnya? Setelah kami cari tahu lebih dalam, yang bersangkutan ini ternyata sudah meninggalkan pulau saat petang hari itu juga dan langsung kembali ke Jakarta. Jadi tolong ya masyarakat, tolong pakai logikanya. Jangan dikit-dikit setan. Disesatkan setan lah, masuk ke alam gaib lah. Kami capek dengarnya. Mungkin setan juga capek. Setiap kali ada kejadian seperti ini, selalu mereka yang difitnah. Paham kalian? Aduh Pak, sudah Pak. Kok malah marah-marah? Bodoh amat. Pemirsa di rumah, sekian laporan dari kami. Terima kasih. Loh, apa-apaan ini Pak? Pak, ampun Pak. Tolong. Tim SAR-nya kesurupan. Tolong. Hai guys, aduh maaf ya kemarin aku tidak sempat merekam. Kemarin aku harus segera pulang guys. Aku lupa belum mematikan kompor. Maaf banget ya guys. Oh, tapi tenang guys, jangan khawatir. Lain kali kita akan mengeksplor lagi tempat-tempat angker lainnya. Tunggu vlog selanjutnya ya guys. Bye-bye. Bagi masyarakat Jawa Timur, khususnya masyarakat Kabupaten Jember, Lumajang hingga Banyuwangi, mungkin sudah tak asing mendengar sebuah pulau yang bernama Nusa Barong. Pulau ini berada dalam wilayah Kabupaten Jember, tepatnya di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pulau ini juga merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di Samudra Hindia dan berbatasan langsung dengan negara Australia. Pulau yang dicanangkan menjadi objek wisata oleh pemerintah Kabupaten Jember sejak tahun 2021 lalu ini memiliki luas wilayah 61 km persegi atau setara 6.100 hektar. Permukaan tanahnya sebagian besar merupakan dataran tinggi kapur, bahkan hingga mencapai ketinggian 325 meter di atas permukaan laut. Pulau Nusa Barong telah ditetapkan sebagai cagar alam sejak tahun 1920 oleh pemerintahan Hindia Belanda. Dikelilingi oleh pantai pasir putih yang bersih, Nusa Barong merupakan pulau tak berpenghuni yang menyimpan kekayaan alam melimpah. Namun di balik keeksotisan landscape-nya, Pulau Nusa Barong rupanya menyimpan kisah sejarah yang panjang. Dikutip dari buku Ujung Timur Jawa, Perebutan Hegemoni Blambangan yang ditulis oleh Sri Margarana. Sebelum dikenal dengan nama Nusa Barong, dulunya pulau tersebut diberi nama Nusa Barong. Nusa yang berarti pulau, sedangkan kata Barong dalam bahasa setempat berarti kegelapan. Kegelapan yang dimaksud di sini bukan karena tidak ada listrik di pulau itu. Bukan ya dek ya, bukan itu. Akan tetapi diambil dari keyakinan masyarakat bahwa pulau ini dihuni oleh berbagai makhluk halus, termasuk setan dan roh jahat. Kepercayaan ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh spiritual dan mistis dalam budaya masyarakat Blambangan. Maka dari itu tak heran jika saat ini banyak masyarakat yang menganggap pulau itu angker dan menyeramkan.
Adapun kerajaan Blambangan sendiri sedikit banyak mengandalkan kekayaan alam Pulau Nusa Barong sebagai salah satu sumber kekayaannya. Banyaknya gua batu karang yang terdapat di Pulau Nusa Barong menjadikannya surga tersendiri bagi ribuan burung walet dan membuat sarang di sana. Hasil dari sarang burung walet ini kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat Blambangan dan menjadi sumber penghasilan mereka. Lokasinya yang berada di jalur strategis perdagangan maritim, Nusa Barong seringkali menjadi pilihan terbaik untuk transit kapal-kapal pedagang. Baik kapal pedagang dari penjuru Nusantara maupun kapal-kapal Eropa dan Asia Timur. Dijadikannya pulau ini sebagai pelabuhan transit, secara tidak langsung, aktivitas perdagangan juga berjalan masif di pulau ini. Dikarenakan menjadi tempat pusat perekonomian, banyak sekali masyarakat dari berbagai daerah memilih untuk menetap dan menghuni Pulau Nusa Barong di masa itu. Perusahaan dagang Belanda, Verenigde Oost-Indische Compagnie atau sering kita sebut VOC, menjadikan pulau ini sebagai pelabuhan utama kegiatan perniagaan mereka. Oleh mereka jugalah pemaknaan kata Barong pada nama Nusa Barong berubah secara signifikan. Dari yang sebelumnya dikenal sebagai Pulau Kegelapan karena dihuni oleh berbagai makhluk tak kasat mata, berubah menjadi Pulau Kejahatan. Hal ini disebabkan lantaran pulau ini dulu seringkali dijadikan oleh para perompak, pemberontak, dan penyelundup dari berbagai daerah sebagai tempat berkumpul dan merencanakan kejahatan. Orang-orang yang menyandang gelar penjahat ini seringkali mengganggu aktivitas perniagaan VOC. Maka dari itu mereka menyebut Pulau Nusa Barong ini sebagai Pulau Kejahatan. VOC yang kala itu seringkali melakukan intervensi dan mulai menancapkan pengaruhnya di Pulau Nusa Barong, membuat masyarakat di pulau ini terus bergejolak, bahkan hingga melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan VOC. Adanya upaya VOC untuk menguasai Nusa Barong melalui politik adu dombanya, rupanya berhasil memecah kekuatan masyarakat lokal. Kondisi ini memaksa melahirkan dua kelompok masyarakat yang berkonflik. Kelompok yang pro bekerja sama dengan VOC dipimpin oleh Sindu Kupa, sementara kelompok yang kontra bekerja sama dengan VOC dipimpin oleh Sindu Brama. Sebelum cerita ini dilanjutkan, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari legenda Indonesia. Apabila kalian suka dengan video ini, klik tombol like dan share. Apapun bentuk support dari kalian akan sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Ujung dari konflik ini ditandai dengan terbunuhnya penguasa Pulau Nusa Barong bernama Sindu Kupa oleh anak tirinya sendiri, Sindu Brama, dan pecahnya peperangan pada tahun 1977 yang menewaskan 27 orang. Dilansir dari sumber yang berbeda, perpecahan itu terjadi disebabkan adanya perebutan untuk menguasai sarang burung walet yang merupakan komoditas penting di pulau tersebut. Pada tahun 1979, Belanda yang telah menguasai Pulau Nusa Barong memutuskan untuk meninggalkan pulau tersebut dan berupaya mengosongkan Nusa Barong. Salah satu upaya yang dilakukan kolonial untuk mengosongkan pulau itu yaitu dengan membakar ribuan goa yang menjadi rumah ribuan burung walet dan menaruh belerang di dalamnya agar burung-burung itu tidak kembali bersarang di sana, dan langkah tersebut memang terbukti berhasil. Hal itu tentunya mereka harapkan agar masyarakat tidak lagi mengunjungi pulau itu untuk kembali mencari sarang burung walet. Namun beberapa tahun kemudian, Belanda rupanya ingin mengembalikan kejayaan Pulau Nusa Barong sebagai penghasil sarang burung walet. Mereka sengaja mendatangkan para ahli dari negaranya, namun nyatanya usaha itu sia-sia belaka. Mereka tak mampu mengembalikan kondisi Pulau Nusa Barong seperti sedia kala. Dan akhirnya pada tahun 1920, pemerintah Hindia Belanda menetapkan Pulau Nusa Barong sebagai cagar alam dan melarang siapapun untuk mengunjunginya. Itulah awal mula pulau ini tak berpenghuni lagi. Namun pendapat lain mengatakan penghuni Nusa Barong satu persatu meninggalkan pulau itu dikarenakan kondisi alamnya yang tandus dan sumber pangan yang terbatas. Melihat kembali sejarah ini, kita dapat memahami bahwa sebuah nama tak pernah lepas dari sebuah cerita yang mendalam.
Nama Nusa Barong tidak hanya sekadar label geografis, namun juga menyimpan warisan budaya dan sejarah yang kaya. Dari kegelapan dan kepercayaan mistis masyarakat Blambangan hingga label kejahatan yang diberikan oleh Belanda, pulau ini mencerminkan dinamika kekuasaan dan identitas yang terus berubah seiring waktu. Walaupun keindahan alamnya menjadi daya tarik utama bagi pengunjung, namun penting untuk mengingat dan menghargai kisah yang melatar belakangi nama dan karakter pulau ini, agar kita tidak hanya menikmati keindahannya, tetapi juga memahami makna dan warisan yang ada di baliknya. Dengan demikian, Nusa Barong tidak hanya sekedar menjadi destinasi wisata, tetapi juga tempat untuk merenungkan perjalanan sejarah yang panjang dan penuh liku. Dikutip dari sumber yang berbeda, istilah Barong pada nama Nusa Barong diartikan sebagai sosok ular. Hal ini merujuk pada keyakinan sebagian masyarakat yang mempercayai bahwa pulau tersebut dihuni oleh sesosok ular besar dan sangat panjang. Ada pula yang mengatakan bahwa di pulau ini terdapat seekor harimau putih yang berukuran sebesar kerbau dewasa yang sering terlihat mengitari hutan di pulau tersebut. Bahkan hingga saat ini, beredar kabar bahwa Pulau Nusa Barong telah menjadi tempat bagi mereka yang ingin mempelajari dan mendalami ilmu gaib. Lokasinya yang berada di pesisir selatan Pulau Jawa membuat aura mistis Nusa Barong kian terasa, terutama ketika upacara tradisi larung sesaji yang diadakan di bulan Suro setiap tahunnya. Hal ini dilakukan lantaran masyarakat sekitar mempercayai dengan menggelar petik laut yang dilakukan dengan larung sesaji bisa memberikan keberkahan, keselamatan, dan mendapatkan hasil laut yang melimpah. Seperti halnya masyarakat pesisir selatan Jawa lainnya, masyarakat sekitar Pulau Nusa Barong juga mempercayai adanya sosok penguasa di Laut Selatan yang disebut-sebut dengan Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Terima kasih untuk yang sudah berlangganan dan mensupport channel Legenda Indonesia, Afudz Adventure, Cahyo Murdianto, Arkan Trofi, Laili Baririn, Ragil Dwi Fauzi, Sukomo Sukomo, Ksatria Muda Indra Rianata Izulafik Aris Aries, Tentri Sangkarta Juan 13, Case Channel Afifur Roman, Bagas 37, Farid Hamdani Iwayan Kerti, Animo Channel Darso Tardi Astronata, Cakiki, Via Marasita Channel, Dani Utomo, Rohimat EB, Margarita Jimenez, Anton Mountchoice, Armada Excelius, Iwan Ajay, Ravi Skopi, Muhammad Hamsya, Diana Luffy, Ida Dumai, Daksa Kaseta, Heihi Hello, Kerjang Chuanel, Rusmanto Bester, Kumpai Pancing, Jacobus Suzanto, Bimi Puja Kesuma, Karuhun Nusantara, Zafira. Terima kasih juga untuk yang sudah berdonasi melalui Saweria. Tiat Melehoy John Sukis, Azizi bin Isa, Anak Mesan, Helena Lina, Rifani Firdaus, Endra Ritan, Joko Lelono, Nur Ain Umar Said, Aku Lelah, Aku Bosan, Aisyah Fauzia, Ora Arga, Siti Komaria, Kangen Leili, Ika Gaul, Cahya Tajudin, Novi Bakar, Gunawan T, Request Bank Official TNS Squad, Pipit Pauzia, Surasan Tail, Dimas Jatmika, Indah Yuliana, Girl Me, MS Channel, Botak Ngetrol, Heri Pradita, Ragil Dwi Fauzi, Cahyo Murdianto, Fika Chu, Anak Abah, Leili Bakery, Bengkel Mas Huda, Joko Orabodo, John Pon, Channel Idola Tulus Bulus, Prabowo Presiden, Gorengan Perempatan, Bagus, Aku Suka Ibumu, Makan Siang Gratis, Arif Muhammad, Lanjutkan Bang, Martabak 37 Kuningan, Aku Sayang Dia, Afudz Adventure. Bagi kalian yang juga ingin mensupport channel ini dan terlibat dalam pembuatan konten kami, silakan cek pada deskripsi video atau kunjungi channel Legenda Indonesia. Terima kasih sudah mengunjungi dan menonton video dari channel Legenda Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar semakin banyak masyarakat yang selalu bangga dengan kebesaran bangsanya sendiri, bangsa Indonesia.